Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, kemarin itu kita sudah melakukan pembelajaran bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, materi yang kedua yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ada dua tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama yaitu memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami unsur-unsur kebahasaannya surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik atau kalian diharapkan bisa membedakan bagaimana surat lamaran dengan surat pribadi itu. Nah, langsung saja kita masuk di dalam pembahasannya. Yang pertama itu kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Satu, baik dan benar. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini adalah kaidah bahasa Indonesia resmi. Di mana-mana itu kalau ada penulisan harus menggunakan penulisan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kata-kata sopan. Jadi surat itu dituliskan dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengantar harus jelas. Jadi jelas. Misalnya apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang ditujukan surat lamaran itu. Jadi harus jelas. Kemudian singkat di sini maksudnya tidak bertele-tele. Kemudian padat itu maksudnya tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu singkat juga. Kemudian informatif, yaitu maksudnya adalah isi surat harus bersifat informatif atau memberikan informasi. Jadi maksudnya informatif di sini itu informasi yang penting saja yang disampaikan di dalam surat lamaran itu. Tidak perlu kalian ceritakan bahwa dulu saya begini. Itu tidak perlu diceritakan. Jadi yang penting adalah apa yang dibutuhkan di dalam persyaratan tenaga kerja, itu yang kalian masukkan. Itu yang dimaksud dengan informatif. Nah, kemudian tepat sasaran. Jadi kalau misalnya lowongan kerjanya itu sebagai sebagai pegawai tata usaha, jangan kalian tuliskan di surat lamarannya itu menjadi guru ya. Itu maksudnya tepat sasaran. Kemudian yang keempat, tulisan harus bersih. Jadi jangan banyak tip-X-nya, karena biasa di dalam surat lamaran itu ada instansi yang mau kalau kita tulis tangan, atau ada juga instansi yang lebih memilih untuk surat lamaran itu diketik. Nah, kalau ditulis tangan, tulisannya harus bersih ya, tidak banyak coret-coretannya di bawah. Kemudian mudah dibaca. Ini berhubungan dengan ini. Mudah dibaca. Kemudian sesuai dengan ejaan ya, Jadi kalian menggunakan kata-kata itu harus sesuai dengan ejaan baku ya. Jadi ini adalah unsur-unsur kebahasaannya surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lanjut. Di sini ada jenis surat lamaran pekerjaan dengan berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu iklan. Di sini ditulis iklan. Contohnya, jadi surat lamaran yang dituliskan berdasarkan sumber iklan, contohnya kayak begini kata-katanya. Setelah membaca iklan, setelah membaca iklan, saya bertujuan untuk melamar pekerjaan di sini. Dijelaskan di situ ya, seperti itu kata-katanya. Kalau misalnya surat lamaran itu dituliskan berdasarkan sumber dari iklan yang kita baca. Kemudian yang kedua, informasi seseorang. Jadi misalnya kita menulis surat lamaran itu berdasarkan informasi yang kita dapat dari seseorang, kita bisa menggunakan kata-kata kayak gini. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari rekan atau dari mana saja, itu bisa dituliskan seperti ini.
kalau informasi dari seseorang yang kita dapat. Kemudian yang ketiga, pengumuman resmi. Pengumuman resmi itu misalnya contohnya CPNS. Jadi penulisan surat lamarannya itu bisa begini ya, berdasarkan surat pengumuman nomor. Jadi ada nomornya di situ. Tapi yang saya lihat akhir-akhir ini di instansi mana saja itu, kalau kita melamar untuk calon pegawai negeri sipil itu, dia tidak menggunakan nomor, dia menggunakan kod instansi itu. Misalnya pemerintah kabupaten Pangkajene, Pangkep itu. Jadi tidak ada nomor di situ ya yang saya lihat. Tapi yang disarankan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan secara resmi itu harus pakai nomor. Nomor apa? Nomor dari pengumuman resmi itu. Jadi di pengumuman resmi itu berbentuk surat, ada nomornya. Jadi kita tuliskan berdasarkan surat pengumuman nomor. Kecuali kalau misalnya dari instansi itu sendiri sudah patok bilang harus begini formatnya, ya kita ikuti formatnya begitu ya. Jadi tidak terlalu kaku. Kemudian yang keempat adalah inisiatif sendiri. Nah, ini inisiatif sendiri di sini maksudnya kalau kita mau melamar pekerjaan tetapi belum ada informasi-informasi yang kita dapat, kita mau coba masukkan surat lamarannya ke instansi, salah satu instansi, itu kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, misalnya nama, alamat, nama, tanggal lahir, alamat, agama, mengajukan permohonan sebagai itu. Seperti itu ya contohnya. Ada di bukunya kalian itu, bisa kalian lihat contoh surat lamaran pekerjaan. Ada yang dari iklan, informasi, pengumuman resmi, inisiatif sendiri. Bisa juga kalian lihat-lihat di Google, di internet itu banyak sekali contoh-contoh surat lamaran. Nah, kemudian yang kedua di sini, ini yang pertama ya, memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu membandingkan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Jadi saya tidak tahu di sini kalian biasa bikin surat pribadi atau tidak, karena sekarang sudah teknologi, surat pun itu biasa ditulis melalui aplikasi WA. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kita diminta untuk bagaimana caranya membedakan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Otomatis kalian harus masuk ke unsur kebahasaan kembali. Kalau surat pribadi itu dia bahasanya bebas, tidak seperti ini, baik dan benar. Jadi kalau misalnya di surat lamaran pekerjaan, jadi kalau misalnya di surat lamaran pekerjaan harus ditulis baik dan benar. Kalau di surat pribadi itu tidak perlu. Kemudian yang kedua, kata-kata sopan. Di surat pribadi itu tidak perlu kita menggunakan kata-kata sopan, apalagi kepada sesama rekan-rekan bergaul kita yang sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pengantar jelas, singkat, padat, informatif, tepat sasaran. Ini yang diminta untuk surat lamaran pekerjaan. Kalau surat pribadi itu tidak perlu, jadi bebas ya. Kemudian yang keempat, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan ejaan. Kalau surat pribadi ya terserah kita bagaimana ya. Jadi kalian harus perhatikan itu bagaimana unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, kemudian bentuk surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sesuai dengan sumber yang kita dapatkan. Jadi saya kira sampai di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan formulasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian bisa kalian tanyakan, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung tanyakan ke grup atau melalui chat pribadi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Shalom.